sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabbihi. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud bi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud bi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sya'n. La ilaha illallah al-aman al-aman min jawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim ya Hanan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Selain kita oleh Allah dan Rasulnya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan istiqomah, karena memang Allah menciptakan seluruh manusia dan seluruh jin di alam dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Ad-Dariyat ayat 56, Allah berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau kita lihat tafsir kalimat liya'budun di penghujung ayat ini yang ada dalam kitab tafsir Jalalain, liya'budun itu tafsirnya adalah liya'rifun. Kalau diartikan wama dan tidaklah, khalaqtu aku telah menciptakan, kata Allah, al jinna akan seluruh jin yang diciptakan oleh Allah dari api, wal insa dan seluruh manusia yang diciptakan oleh Allah dari tanah, illa melainkan, liya'budun ay liya'rifun, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku, menyembah kepadaku, ay maksudnya liya'rifun, supaya mereka makrifat kepadaku, supaya mereka mengenal aku sebagai Tuhannya, karena memang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain kita oleh Allah diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan rajin, dengan istiqomah secara kontinu, baik ibadah-ibadah yang bersifat mahdoh, yakni ibadah-ibadah yang dilakukan oleh kita secara langsung kepada Allah,
tanpa melalui pelantaraan manusia. Contohnya ibadah mahdoh seperti sholat. Itu langsung kita menyembah Allah. Sehingga ketika kita sedang melakukan sholat, kita harus bisa merasakan. Pokoknya dirasa-rasa aja dah. Dirasa-rasa. Rasakan seakan-akan kita sedang berhadapan dengan Allah. Kita harus berusaha untuk merasakan itu. Merasakan kehadiran Allah ada di depan kita. Sehingga sesuai dengan definisi ihsan, anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Anta'budallah, engkau menyembah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Engkau menyembah kepada Allah ketika engkau sholat, ketika engkau sujud di hadapan Allah dalam sholatmu, seakan-akan engkau melihat Allah. Engkau merasa dilihat oleh Allah. Fa illam takun tarah, maka jikalau engkau tidak dapat melihat Allah, fa innahu yarak, yakinkan di dalam hatimu dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah sedang melihat kamu. Jadi kita harus merasa dilihat oleh Allah. Itulah yang disebut ihsan. Rukun ihsan ada satu, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innallaha huwa yaraka. Rukun ihsan hanya ada satu, engkau menyembah Allah seakan melihatnya. Bila tak melihatnya, Allah melihat kamu. Yakinkanlah di dalam hatimu. Kapan saja, di mana saja, Allah melihatmu, melihat perbuatanmu, baik dan buruk yang kamu lakukan. Allah melihatnya dan akan membalasnya. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Qasadanal Kafi, Wajadanal Kafi, Likullin Kafi, Kafanal Kafi, wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu itu yang disebut ihsan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain kita diperintahkan beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan rajin, dengan istiqomah, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keyakinan bahwa sekecil apapun amal kebaikan yang kita lakukan di alam dunia, sekecil apapun ibadah yang kita perbuat di alam dunia, apabila seluruhnya itu dilakukan ikhlas semata-mata karena Allah, kita yakinkan di dalam hati
bahwa Allah pasti akan membalasnya dengan pahala besar, pahala mulia, pahala agung yang telah dijanjikan oleh Allah di dalam sorga, di mana Allah telah berjanji, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepadaku dan mereka beramal soleh, mereka akan aku jadikan para penghuni sorga. Dan di dalam sorga, kata Allah, aku telah menyediakan banyak pahala besar, banyak pahala mulia, banyak pahala agung, pahala-pahala yang membuat mereka bahagia. Mereka akan aku gembirakan di dalam sorga. Itulah balasan dari Allah bagi orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, yang istiqomah selama hidup di alam dunia, senantiasa beribadah kepada Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga selain itu, kita pun diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya agar pandai-pandai menjaga, memelihara, merawat amal ibadah yang telah kita lakukan, amal kebaikan yang telah kita kerjakan, amal soleh yang telah kita perbuat, kita jaga, kita pelihara, kita rawat, jangan sampai hilang pahalanya, jangan sampai sirna pahalanya, jangan sampai ibadah kita menjadi sia-sia dan kita di akhirat tidak menerima balasan pahala dari Allah yang telah Allah janjikan. Karena ada juga orang yang beribadah rajin di alam dunia, pas di akhirat dia enggak mendapatkan pahala dari ibadah yang dilakukannya selama di alam dunia. Kenapa? Karena ketika ia hidup dalam dunia tidak pandai menjaga amalnya. Maka yuk jaga setiap amal soleh yang kita lakukan, jaga setiap amal kebaikan yang kita perbuat, jaga setiap amal ibadah yang kita kerjakan. Jaga satu, jangan sampai kemasukan sifat riya. Rasulullah pernah bersabda di hadapan para sahabatnya, sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kepada umatku di akhir zaman adalah syirik asgor, syirik kecil. Lalu kemudian para sahabat bertanya, wa mahiya ya Rasulullah? Syirik kecil itu apa ya Rasul? Rasulullah menjawab, ar-riya, yaitu sifat riya. Maka kita harus pandai-pandai menjaga hati kita. Jangan sampai kemasukan sifat riya ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita melakukan amal soleh, ketika kita melakukan ibadah. Jangan sampai sifat riya masuk ke dalam hati kita. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah agar hati kita dijaga oleh Allah, jangan sampai kemasukan sifat riya. Agar hati kita oleh Allah dibersihkan dari sifat riya. Karena sifat riya ini dapat menyebabkan seluruh amal kebaikan yang kita lakukan, seluruh amal soleh yang kita kerjakan, seluruh amal ibadah yang kita perbuat selama hidup dan dunia akan menjadi sia-sia gara-gara riya. Apa doanya? Doanya pernah diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Saat itu para sahabat secara langsung diajarkan sebuah doa oleh Rasulullah. Doa yang isinya berlindung kepada Allah dari syirik kecil, yaitu dari sifat riya yang menyebabkan amal menjadi sia-sia. Doanya, Allahumma inni a'udzubika min an usrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Nah, itu doanya. Itu kalau dibaca untuk diri sendiri. Tapi kalau dibaca oleh kita dan diamini oleh orang lain, sehingga orang lain yang mengamini kebagian doa yang kita baca, maka membacanya menjadi Allahumma inna
Na'udzubika min an nusyrika bika say'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Kalau untuk sendiri Allahumma inni. Kalau untuk bareng-bareng semuanya, baik yang berdoa maupun yang mengamini, Allahumma inna. Untuk sendiri a'udzubika. Kalau untuk bareng-bareng na'udzubika. Dan seterusnya begitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau umpama doa yang tadi kepanjangan sehingga sulit menghafalnya, udah cukup yang pendek saja. Ini agak pendekan sedikit nih. Allahumma tahhir qalbi, Allahumma tahhir lisani minal kidbi, wa qalbi minani paki, wa amali minariya. Udah gitu aja. Saya ulangi nih. Allahumma tahhir lisani minal kidbi, wa qalbi minan nifaq, wa amali minariya. Artinya, ya Allah, bersihkanlah lisanku dari perkataan bohong. Bersihkanlah lisanku dari perkataan dusta. Karena perkataan dusta itu bisa merusak keimanan yang ada dalam hati. Rasulullah bersabda, la yastaqimu imanul abdi hatta yastaqima qalbuhu, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Sampai kapanpun, kata Rasulullah, keimanan seseorang hamba tidak akan mencapai kesempurnaan imannya, sehingga bersihlah dahulu hatinya. Hatinya bersih dari sifat-sifat tercela. Insya Allah, kalau hatinya bersih dari sifat-sifat tercela, maka keimanan yang ada dalam hatinya akan mencapai kesempurnaan. Dan tidak akan bisa bersih hati seorang hamba kecuali bersihlah dahulu ucapannya. Ucapannya bersih dari ucapan-ucapan dusta, ucapan-ucapan hasud, ucapan-ucapan hikit dengki, ucapan-ucapan jelek, ucapan-ucapan tercela, ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, ucapan-ucapan yang dilarang oleh Allah. Nah, jadi ucapan seseorang itu adalah merupakan cermin dari keadaan hatinya. Kalau hatinya bersih, insya Allah akan melahirkan ucapan-ucapan yang bersih. Kalau hatinya kotor, pasti akan melahirkan ucapan-ucapan yang kotor. Jadi ucapan itu adalah merupakan cermin dari hati. Dan hati yang bersih itu menunjukkan bahwa imannya sempurna. Dan nanti di hari kiamat kita akan datang menghadap Allah, akan selamat apabila hati kita bersih dari syirik, dari sifat nifaq, dari hasud, dari dengki dan sebagainya lah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, hari kiamat, la yanfa'u, tidak berguna lagi. Opok malun, harta benda sebanyak apapun di hari kiamat tidak berguna lagi. Wala banun, dan tidak pula pada hari kiamat berguna keturunan, pangkat, jabatan. Enggak berguna. Illa, kecuali man atallaha, orang yang datang kepada Allah di hari kiamat biqalbin salim, dengan hati yang salim. Qalbun salim, qalbun salimun, hati yang salim, hati yang bersih. Makanya doanya Allahumma tahhir lisani minal kidbi. Ya Allah, bersihkanlah lisanku, ucapanku, pembicaraanku, omonganku, perkataanku dari perkataan dusta, bohong. Karena kata Nabi, laisal mu'min bikadzibin, tidaklah dikatakan sebagai orang yang beriman
orang yang tukang berdusta. Orang yang tukang berdusta itu adalah orang munafik. Dan orang munafik itu kata Allah bukan orang beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Surat 2 Al-Baqarah juz 1 ayat 8 kata Allah, dan dari sebahagian manusia ada orang-orang yang lisannya mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian kata Allah, sebenarnya mereka tidak beriman. Mereka hanya ngaku beriman. Lisannya ngomong beriman, tapi hatinya ingkar. Lain di mulut, lain di hati. Itulah yang disebut orang-orang munafik. Allahumma tahhir lisani minal kidbi. Ya Allah, bersihkanlah lisanku dari perkataan dusta. Jadi dusta itu adalah merupakan salah satu pintu dari pintu-pintu neraka. Artinya kalau kita selalu berkata dusta, itu alamat, itu pertanda kita akan ke neraka nanti. Kemudian wa qalbi minan nifaq, dan bersihkanlah ya Allah hatiku dari penyakit nifaq. Penyakit nifaq, penyakit kemunafikan, penyakit yang dapat menjerumuskan kita ke dalam neraka. Sebagaimana firman Allah, innal munafiqina fid-darkil asfali minan nar walan tajidalahum nasira. Sesungguhnya orang-orang yang di hatinya ada penyakit nifaq, yaitu orang-orang munafik, oleh Allah akan ditempatkan di neraka bagian paling bawah, keraknya neraka, panas apinya. Walan tajidalahum nasira, dan sekali-kali mereka tidak akan mendapatkan pertolongan dari siapapun. Itu wa qalbi minan nifaq. Wa amali minaria. Ya Allah, bersihkanlah amal perbuatanku, amal kebaikan yang aku lakukan, amal soleh yang aku kerjakan, amal ibadah yang aku perbuat. Ya Allah, bersihkan minaria, dari kemasukan sifat ria. Itu doanya. Allahumma tahhir qalbi, Allahumma tahhir lisani minal kizbi wa qalbi minan nifaq wa amali minaria. Pendek, masa nggak hafal? Yuk kita baca, coba bareng-bareng 3 kali. Allahumma tahhir lisani minal kizbi wa qalbi minan nifaq wa amali minaria. Allahumma tahhir lisani minal kizbi wa qalbi minan nifaq wa amali minaria. Jadi Allahumma, ya Allah, tahhir, bersihkanlah lisanku, ucapanku, minal kizbi, dari perkataan dos, wa qalbi, dan hatiku, minan nifaq, dari penyakit nifaq, wa amali, dan amalku, minaria, dari sifat ri. Yuk kita baca lagi bareng-bareng 3 kali. Kalau hafal nanti diamalkan, baca setiap selesai sholat waktu. Ini doa penting ini. Allahumma tahhir lisani minal kizbi wa qalbi minan nifaq wa amali minaria. Allahumma tahhir lisani minal kizbi wa qalbi minan nifaq wa amali minaria. Insyaallah apalah. Nah, itu untuk diri sendiri. Jadi itu berdoanya untuk diri sendiri. Kalau umpama doa tersebut kita baca, ada yang mengamini jamaah di belakang, karena kita jadi imam. Kita setelah sholat, setelah wiridan beres, baca doa itu, maka berubah
isim domirnya. Menjadi begini doanya, Allahumma tohhir lisanana minal kizbi wa qulubana minan nifaq wa amalana minaria. Itu perubahan itu. Kalau Allahumma tohhir lisani minal kizbi, kalau lisani itu berarti lisanku, ucapanku. Tapi kalau lisanana, lisan kami. Nah, kalau kami berarti yang mengamini kebagi. Kalau kami kan semua. Gitu kan. Sumpah Pemuda, kami pemuda Indonesia kan gitu kan. Berarti kan banyak pemudanya. Nah, kemudian wa qulubana, dan hati kami minanifaq, dari penyakit nifaq. Kemudian wa amalana, dan amal kami minaria, dari kemasukan sifat Nah, begitu kalau umpama doa yang tadi selesai sholat kita wiridan, dan saat itu kita posisinya sebagai imam. Selesai wiridan kita berdoa dengan doa yang tadi. Maka baca doanya, Allahumma tohhir lisanana minal kizbi wa qulubana minan nifaq wa amalana minaria. Tapi kalau kita berdoanya sendiri untuk diri sendiri, misal tengah malam habis tahajud, maka baca doanya, Allahumma tohhir lisani minal kizbi wa qalbi minan nifaq wa amali minaria. Begitu. Para jamaah, itu yang pertama yang menyebabkan amal ibadah kita menjadi sia-sia dan tidak berpahala. Jangankan dikasih pahalanya oleh Allah, ibadahnya aja ditolak oleh Allah. Bahkan orang yang ibadahnya riya, nanti di akhirat oleh Allah bukan hanya ibadahnya ditolak, akan tetapi mereka oleh Allah akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Kenapa? Karena mereka syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, beribadah kepada Allah tapi mengharapkan pujian dari manusia. Itu kan menduakan Allah, enggak murni ibadahnya. Nah, Allah paling tidak suka diduakan. Kata Allah, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun," kata Allah. Maka janganlah sekali-kali kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, sedangkan kalian mengetahui bahwa menyekutukan Allah syirik, asyirku billah, syirik kepada Allah, mempersekutukan Allah adalah dosa yang paling besar. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kecuali ia bertobat, meninggalkan perbuatan syiriknya dan berhenti tidak berbuat syirik lagi, baru diterima tobatnya. Para jamaah, jadi kalau kita ibadah riya, sebenarnya kita bukan lagi ibadah, lagi menyekutukan Allah. Makanya jaga hati kita. Jaga hati kita. Kita sudah mengaku beriman dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dikala lisan kita sudah berikrar, sudah menetapkan, sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka saat itu pula kita dikatakan sebagai orang mukmin, sebagai orang yang sudah beriman kepada Allah. Akan tetapi pengakuan keimanan kita kepada Allah tidak cukup hanya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat saja, melainkan juga makna yang terkandung dalam ucapan dua kalimat syahadat tersebut harus dibenarkan di dalam hati kita. Apa mananya? Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali. Nah, itu makna itu dibenarkan oleh hati kita. Hati kita membenarkan memang benar tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Karena selain Allah bukan Tuhan. Nah, itu dibenarkan oleh hati kita, namanya tasdikum bil qalbi. At-tasdik bil qalbi, membenarkan di dalam hati. Nah, ini rukun iman. Jadi rukun iman ada 3. 1 diucapkan dengan
Dua, dibenarkan di dalam hati. Yang ketiga rukun iman, wa amalum bil arkan. Diamalkan, dibuktikan dengan amal. Tadi kita habis sholat apa tadi? Itu bukti bukan? Itu bukti keimanan kita kepada Allah. Kita membuktikan keimanan kita kepada Allah dengan mentaati perintah Allah yang telah diwajibkan oleh Allah, itu sholat. Tapi ketika kita sholat kelihatan orang enggak? Kelihatan orang enggak? Gimana enggak kelihatan? Orangnya banyak berjamaah. Kalau enggak mau kelihatan orang, sholatnya sendirian di dalam gua atau di dalam lautan, enggak muncul lagi, udah mati. Yang penting hati kita jaga, jangan sampai masuk sifat ri. Itu urusan hati. Kita harus pandai menjaga hati. Kita susah ibadah nggak mau kelihatan orang. Lah, sholat kelihatan orang, ada gerakan, ada bacaan. Apalagi kalau pakai mic, kedengaran kemana-mana. Nggak apa-apa, silakan itu untuk siar. Yang penting mah hati kita lurus karena Allah. Itu urusan hati, jaga. Maka pandai-pandai menjaga hati. Ini saya lagi ibadah bukan ceramah. Ini ceramah ibadah bukan? Dakwah ini perintah Nabi, perintah Rasul, perintah Allah. Ini dakwah bilisan, mengajak umat manusia untuk beribadah kepada Allah. Kelihatan orang enggak? Ya kelihatan ada yang hadirnya. Emang saya mau dakwah sendirian di sini ngomong? Enggak ada yang hadirnya. Enggak bisa kelihatan orang. Beda lagi itu nanti dibahas. Nanti bahasnya khusus batang puasa ya. Nah, gitu kan. Yang penting mah hati jaga, jangan sampai kemasukan ria. Makanya kita berdoa tadi, sandaran vertikal kita, selain kita berusaha berikhtiar menjaga hati kita jangan sampai kemasukan sifat ria, juga ada sandaran vertikal kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah. Karena pada dasarnya kita nggak bisa apa-apa. Yang mampu menjaga hati kita hanya Allah. Kita hanya sekedar berusaha membersihkan hati sesuai kemampuan kita. Tapi hakikatnya yang mampu membersihkan hati kita, menjaga hati kita dari kemasukan sifatnya adalah Allah. Maka caranya kita berdoa kepada Allah dengan doa yang tadi. Allahumma tahhir lisani minal kidbi wa qalbi minani paki wa amali minari ria. Wah, itu juga kepanjangan. Masih ada yang pendek. Ini pilihan ketiga nih. Kan pertama tadi Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Wah, udah ribet itu dah. Ribet, susah ngapainnya. Enggak cukup seminggu lah. Apalagi udah tua. Daya ingatnya udah lemah. Ya. Ingat. Kalau terhadap pelajaran banyak lupanya. Tapi kalau duit banyak ingetnya. Makan mah inget baik. Urusan isi perut. Masya Allah. Itu yang pertama udah kepanjangan, ribet dah. Yang kedua juga masih kepanjangan. Ada yang lebih singkat. Singkat banget ini. Cukup kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minaria. Udah segitu. Ini lebih singkat lagi nih. Silahkan mau pilih yang mana. Yang ketiga, kedua, pertama. Kalau saya tiga-tiganya saya baca. Hah? Artis ini mah enak katanya. Hah? Artis ini mah enak. Nah, yang ketiga lebih singkat. Allahumma inni a'udzubika minar ria. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepada Engkau minaria dari sifat ria. Tapi kalau untuk semua Allahumma inna, ini jadi inna, a'udzu jadi na'udzu. Kalau untuk semuanya Allahumma inna na'udzubika minar ria. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada Engkau dari sifat ria, karena hanya Engkaulah yang mampu menjaga hati kami dari kemasukan sifat ria. Karena hati ini rawan, sangat mudah sekali kemasukan sifat ria. Makanya kita banyak beristighfar. Kenapa kita selesai sholat disuruh beristighfar? Takut ada ria masuk ketika sholat. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni aku ya Allah, jangan-jangan sholatku ria. Gitu maksudnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Karena kata Nabi, innallaha ta'ala harramal jannata ala kulli mura. Sesungguhnya Allah benar-benar mengharamkan masuk ke dalam surga ala kulli mura'in, atas setiap orang yang ibadahnya ria. Jadi orang yang ibadahnya ria oleh Allah diharamkan masuk surga, diwajibkan masuk neraka.
Sebenarnya orang yang ibadahnya riya, mereka bukan sedang beribadah, tapi sedang berbuat dosa kepada Allah, yaitu menduakan Allah, menyekutukan Allah, beribadah kepada Allah, tapi mengharap pujian dari manusia. Berarti ibadahnya nggak ikhlas. Padahal kita disuruh ikhlas ibadah. Kata menurut keterangan dari makna azan pada kalimat terakhir la ilaha illallah. Itu kan azan ditutup dengan kalimat la ilaha illallah. Itu ada maknanya. Lihat keterangannya dalam kitab Tambihul Ghafirin, babul azan, bab menerangkan tentang azan. Ternyata saya lihat maknanya la ilaha illallah, itu kalimat terakhir dalam azan. Ternyata maknanya saya lihat di kitab itu, ayuhannas akhlisu sholatakum liwajhillahi ta'ala. Itu maknanya. Artinya, wahai sekalian manusia, ikhlaskanlah sholat yang kalian kerjakan semata-mata karena Allah, mengharap ridho Allah. Karena tidak ada Tuhan selain Allah. Karena kamu sholat menyembah Allah, dan yang berjanji akan memberikan pahala sholat adalah Allah. Jadi harus karena Allah, begitu. Demikian talim kita. Sebenarnya masih panjang pembahasannya, tapi kita tetap komitmen taklim sampai jam 21.00. Sekarang udah jam berapa nih? Pas lewat. Kurang berapa? 10 untuk doa. Iya. Sebelum ditutup, doa yang tadi kita ulangi supaya hafal ya. Semoga hafal semuanya, setelah hafal diamalkan. Kalau malam ini kita hafal doa itu, kemudian mulai besok setelah sholat subuh kita amalkan, berarti kita dapat ilmu yang bermanfaat. Ilmunya langsung menghasilkan buah gitu, ada buahnya langsung diamalkan. Ilmunya jadi amal. Yuk kita baca yang mana nih? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga? Yang kedua ya. Yang untuk diri sendiri apa untuk bareng-bareng? Untuk semuanya? Dua-duanya. Berarti untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri dulu ya. Ya, kita bareng-bareng. Allahumma inni salah. Allah Tohir. Wah, ketawa udah ngantuk nih. Baru deketin jiwa. Ingat si Tohir. Jangan ingat si ini. Ya kita ulangi. Allahumma tohir lisani minal kizbi wa qalbi minan nifaq wa amali minar riya. Allahumma tohir lisani minal kizbi wa qalbi minan nifaq wa amali minar riya. Allahumma tohir lisani minal kizbi wa qalbi minan nifaq wa amali minar riya. Nah itu untuk diri sendiri. Nah sekarang doa tersebut untuk semua, baik yang berdoanya maupun yang mengamini, semuanya kebagian. Allahumma tohir lisanana minal kizbi wa qulubana minan nifaq wa amalana minar riya. Allahumma tohir lisanana minal kizbi wa qulubana minan nifaq wa amalana minar riya. Allahumma tohir lisanana minal kizbi wa qulubana minan nifaq wa amalana minar riya. Alhamdulillah. Kalau benar-benar sudah hafal, mulai besok setelah subuh jangan lupa itu doa dibaca setiap selesai sholat lima waktu, karena itu doa penting untuk menjaga amalan kita jangan sampai sia-sia karena ria. Pas besok habis sholat subuh lupa gak kebaca. Apal mah apal, cuma lupa gak kebaca. Nah itu dia penyakitnya, lupa. Makanya lupa melulu. Tapi kalau duit pak ingat melulu.
Allahu Akbar. Yang ketiga, yang pendek tadi, masih ingat yang pendek? Allahumma inni a'udzubika minar riya. Oh, gampang itu mah. Tapi walaupun pendek, gampang, tetap kalau lupa mah tetap gak dibaca. Makanya kita minta kuat ingatan, kuat daya ingat gitu. Di ilmu udah masuk, susah keluarnya. Ini kita Doanya nih. oh, harus jajah dulu, harus bawa ayam putih. Kalau perlu bawa gajah ke rumah saya. Ada amalan yang nggak gampang. Kita mah sebaliknya, ilmu susah masuknya, gampang keluarnya. Ngapalinnya susah, nggak hafal-hafal. Begitu hafal, mudah hilang, lupa lagi. Nah, dibalik kalau bisa mah, gampang masuknya, susah keluarnya. Itu ada amalannya. Bawa gajah dulu. Gajah duduk kan. Maksudnya jangan bawa gajah binatangnya, bawa sarung gajah aja. Bercanda. Baik para jamaah, demikian taklim kita malam ini. Al-Fakir mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dalam taklim yang mulia ini, di majlis ilmu yang mulia ini, dari awal hingga akhir, semoga seluruhnya tidak ada yang sia-sia. Seluruhnya oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang mendatangkan kebaikan dan pahala, ilmu yang dapat menghantarkan kita untuk bisa meraih ampunan dari Allah, meraih rahmatnya Allah, meraih kasih sayang Allah, meraih ridhonya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirnya mari kita tutup taklim kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keberkahan dalam segala aspek kehidupan kami, dan jadikanlah kami ya Allah orang-orang yang selalu diberkahi di mana saja kami berada.
Ya Allah, apapun yang Engkau anugerahkan kepada kami, kepada anak cucu kami, kepada keluarga kami, kepada keturunan kami, ya Allah, barokahkanlah untuk kami di dunia dan di akhirat. Dan tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah. Dan wafatkanlah kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman, membawa Islam, membawa ihsan, membawa amal soleh yang banyak yang Engkau terima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.